Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa bi barakati syaratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita terus akan malih dalam rangka sami-sami ya, untuk meningkatkan pemahaman kita, kesadaran kita, penghayatan kita terhadap tuntunan pedoman utama sebagai seorang muslim. Kemarin kita sudah sampai ayat 64. Nah, sekarang kita masuk ayat 65 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim. Jadi ini kita masih membicarakan ternyata Gusti Allah ini kalau di total ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan perwatakan cara hidup beragamanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu lebih dari 100 ayat dalam Al-Quran. Bahkan mungkin dari 6.000 berapa Bu dulu ayat Al-Quran itu? Nggih, matur nuwun. 6.236 atau 34. Bukan, jangan sampai ada lagi yang mengatakan 6.666. Dari sekian banyak ayat itu kan banyak yang menjelaskan tentang peristiwa secara berulang-ulang. Ini juga masih menceritakan bagaimana perwatakan. Mestinya kan beragama itu orangnya itu kan santun, semeleh, ngalahan, kemudian ya jenenge priyantun istimewa. Orang beragama itu senang resian, kan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Resian, enggak kemproh, enggak rapi ya, senang dengan keindahan dan segalanya. Jadi istimewa. Ada mungnya, kadang-kadang ya itu terbawa penyakitnya Bani Israel. Jadi makanya Bani Israel itu memang ada manusianya sampai sekarang itu cuman di sini yang harus kita perhatikan itu masalah perwatakannya. Satu, dia merasa benar. Karena merasa benar inilah yang menyebabkan akhirnya dia angkuh, merasa hebat. Kemudian akhirnya dia arogan. Kemudian nyepelek nek wong kan, itu wataknya kan nyepelek no kan, ini kan nyepelek no sampai diajak mubahalah, awakmu nyepelek no terus ini mubah. Oleh karena itu kemarin kalau sudah sama-sama mengerti, awakmu diajak karo Gusti Allah, ta'alau ila kalimating sawa, nah kan itu ya kalian ini. Nah, sekarang ternyata berkelanjutan Gusti Allah menjelaskannya. Berkelanjutan tentang apa? Tentang perwatakan membangkangnya.
Wa najala lan tumurun, kan ayat ini qala sapa ya. Ayat ini menturun tentang apa? Tentang perwatakannya orang Yahudi dan orang Nasrani ya, terkait dengan kahananipun Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim itu ya nabi yang lahir yang ditugaskan oleh Gusti Allah jauh sebelum Taurat dan Injil. Tetapi selalu berbantah-bantahan orang Yahudi ya, merasa tidak mungkin orang Yahudi masuk surga kecuali orang tidak. Nah, itu kan banyak di surat Al-Baqarah kan. Begitu juga tentang cerita Tolut, Jalut, nah, kan itu cerita tentang Nabi Syamwil, cerita tentang Nabi Isa, Nabi Musa. Wa nazala lan tumurun apa ayat lama tatkalane kola jago gak usah ngendiko ini ngomong sopo al Yahudu orang Yahudi Ibrahimu utawi Nabi Ibrahim iku Yahudian. Nabi Ibrahim itu diklaim sebagai Yahudi. Padahal Yahudi ini lahir setelah Nabi Ibrahim sekian lama diutusnya. Wanahnu utawi kita itu maksudnya ya Bani Israel Yahudi ini iku ala dinihi ing atase agamanipun Nabi Ibrahim, mengklaim yang nah kenapa klaim-klaim seperti ini dipublikasikan oleh Yahudi dan Nasrani ketika Kanjeng Nabi Muhammad berdakwah? Nah, karena memang yang betul-betul meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim kan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalahnya. Waqalatin Nasara, begitu juga orang-orang Nasrani mengklaim bahwa dialah sebagai penerus daripada Nabi Ibrahim. Oleh karena itu Gusti Allah ngecam, gak bener itu. Nah, makanya kalau ada istilah klaim-klaiman, klaim-klaiman, kita cek dulu ya, nggak punya. Makanya kita sebagai orang yang beragama Islam nggak usah klaim-klaiman ya kita, karena kalau sudah kita klaim-klaiman berarti perwatakan cara beragamanya orang Yahudi dan orang Nasrani nulari kepada orang Islam. Gak boleh banding-banding ke, saing-saing ke, nah gak boleh. Karena apa? Karena di hadapan Allah inna akramakum indallahi atqakum, dan yang terngerti siapa yang paling terbaik di hadapan Gusti Allah ya Allah sendiri, bukan klaim kita. Makanya kita ini perlu ya memperbanyak apa yang kita perbuat itu menowo. Sebetulnya sing nyelametno kita tuh opo. Nah, itu gara-gara buang duri di jalan kan boleh jadi. Makanya jadi klaim-klaiman itu bahasa yang lebih kerennya bisa menjadi riya. Ya ahlal kitabihe wong-wong ahli kitab lima tuhajuna ayatu khosimuna, tuhajuna berbantah-bantahan ya, madoni tukaran. Nah bahasanya mengapa lima Tuhannya karena pada tukaran pada berbantah-bantahan ya, pi Ibrahima ing dalem kahananipun Nabi Ibrahim. Kenapa kamu berbantah-bantahan saling mengklaim tentang Nabi Ibrahim? Itu kan bijak-mikum dengan penyono awam. Kenapa kamu mengklaim menyono, mengira kalau Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi? Begitu juga menurut orang Nasrani kalau Nabi Ibrahim itu adalah Nasrani, dan kami yang mengikuti agamanipun Nabi Ibrahim. Ala annahu ala dinikum,
anahu ing satune tabi Nabi Ibrahim iku ala dinikum sesuai dengan ketetapan agama yang kamu yakini. Jadi seolah-olah mereka itu menganggap yang benar itu Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi menurut orang-orang Yahudi. Begitu juga menurut orang-orang Nasrani, yang benar Nabi Ibrahim itu adalah agamanya Nasrani. Menurut penyono, menurut dugaan atau pengakuan atau klaim. Sementara itu wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa mim ba'di. Wa ma unzilatit tauratu sementara hale ora den, maknanya artinya tidak, ora den turun akan opo at-tauratu kitab Taurat wal injilulan kitab Injil illa mim ba'dihi angin sause angin kejaba sause turune Nabi Ibrahim. Jadi keliru awakmu ini. Sebab apa? Nabi Ibrahim jauh diturunkan oleh Gusti Allah, diangkat jadi rasul oleh Gusti Allah sebelum Taurat dan Injil. Jadi bahkan dengan apa? Bizamanin tawilin, dengan waktu yang cukup lama. Berapa ribu tahun dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa, dan selang beberapa rasul kan. Coba bujui, nah ya kan bujui. Makanya kadang-kadang ahli cerita itu perlu diwaspadai. Ahli cerita nih, apalagi cerita ngarang-ngarang, reka-reka. Nah ini kelakuannya orang Yahudi itu, dia kalau bercerita tentang agama itu selalu mengklaim dan ngereka-reka cerita. Ini makanya waspada. Sekarang semakin banyak bukan di orang Islam pun yang mengklaim dan ngaku-ngaku sing bener aku melo iku kono bid'ah. Kan banyak. Nah kalau cara beragama klaim-klaiman seperti itu, nah itu sebetulnya itu mengikuti cara beragamanya orang Yahudi atau orang Nasrani menurut keyakinan kita sesuai dengan penjelasan di dalam surat Ali Imran ini. Nah itu. Jadi gak ngarang-ngarang. Jadi makanya dengan kita ngaji lagi, dengan kita niteni supaya cara beragama kita pun benar. Sebagaimana saya akan sampaikan kemarin, kita sudah yakin berpegangan dengan agama yang benar sebagai agama Islam, agama yang benar menurut keyakinan kita. Gitu. Karena masih banyak juga orang yang meyakini di luar Islam. Wa may yabtaghi Islam madina, siapa yang memilih selain agama Islam. Nah kalau kita sudah memilih agama Islam, ya jangan sampai terjadi pelemahan lagi. Ikatlah dengan urwatul wusqa kan, bil urwatil wusqa. Kamu berpegangan dengan ikatan yang sangat kokoh. Nah dalam rangka mengikatkan diri dengan tuntunan Islam secara kokoh, ya butuh ilmu, butuh pemahaman, ya. Terutama terkait dengan konstitusi utama yaitu Al-Qur'an. Ternyata koyongnya ini. Nah, wabak dan nuzulihima, setelah turun keduanya, yaitu setelah turun himanya kembali kepada Taurat dan Injil, hadasatil Yahudiyatu wa Nasraniyatu, mereka mengaku-ngaku bercerita. Jadi yaitu membuat reka-reka. Ya, jadi hati-hati loh ya. Jadi jangan sampai kita ini beragama dengan cara reko seolah-olah bener karpe dewe. Ada patokannya beragama itu, ya. Ada standar bakunya, ada SOP-nya itu. Nah, SOP-nya yang ya ketika teknis praktis, SOP-nya dicontohkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah bener.
Nah, ketika Kanjeng Nabi menjelaskan masalah agama, ya selalu dibantah oleh orang Yahudi. Akhirnya Gusti Allah, makanya Al-Qur'an ini turunnya itu bukan daf'atan wahidah. Kalau Injil kan daf'atan wahidah, Taurat juga daf'atan wahidah, satu kali blok. Nah, bahasa kerennya. Tapi kalau ke Al-Qur'an itu tanzilan, berangsur-angsur. Karena ada ininya juga, ada semacam revisi. Jadi Al-Qur'an itu untuk merevisi cerita-cerita cara beragama yang diaku-aku oleh umat agama yang ada sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apala ta'qilun, ono to awakmu he wong-wong Yahudi dan Nasrani, termasuk orang-orang yang berakal sehat. Kan gak mungkin awakmu ngaku ya apa Nabi Ibrahim Yahudi atau ngaku Nabi Ibrahim sebagai Nasrani, padahal Taurat dan Injil diturunkan jauh setelah Nabi Ibrahim. Coba gak berpikirlah, kan gak mungkin. Ya. Jadi memang berat untuk bisa benar, itu memang berat. Makanya di bawah ini nanti ada ayat yang apa namanya, yang bukan menghukum lah, mengingatkan kita. Kalau kamu gak ngerti, aja cerita-cerita atau aja ngarang-ngarang. Walaupun fiksi, kan ada cerita, ada cerita itu kan cerita berbentuk fiksi. Nah, Al-Quran ini ya menceritakan masalah-masalah bagaimana perwatakan cara beragama yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran itu, supaya kita pun ojo niru. Ha antum haulai hajajtum fima lakum. Ha itu ditambih, hanya sekarang iling-iling. Ha itu aja kalimah apa istilahnya itu untuk pengingat, makanya artinya ilingo. Makanya KH ini litanbih untuk pengeling, untuk pengingat. Nah, antum haulai hajajtum bima lakum bihi ilmun. Nah, antum utawi sira kabeh mubtadaun, kedudukannya sebagai mubtada. Nah, supaya nyambung, maka karena seruannya ha antum, ha ilinge awakmu kabeh, ya haulai hei wong-wong Yahudi dan Nasrani. Haulainya kembali kepada ahlul kitab di atas ayat sebelumnya. Hajajtum iku podo madoni, podo tukaran, podo khasontumnya itu pima ing dalam barang lakum kang iku tetep ono ing awakmu sira kabeh bihi kalawan ma apa ilmu. Kenapa kamu ini selalu mempertentangkan, selalu mempermasalahkan sesuatu yang padahal sesuatu itu sebetulnya sudah menjadi pengetahuan atau sudah menjadi sesuatu yang kamu ketahui. Nah, contohnya di sini bihi ilmu itu min amri Musa wa Isa wa ja'mikum annakum ala dinihima. Dan kamu ini sebetulnya kan sudah jelas apa yang pernah dijelaskan oleh Nabi Musa di dalam Taurat dan Nabi Isa di dalam Injil. Podo. Jadi antara Taurat dan Injil itu sajanya podo. Menjadi pola beragama Yahudi dan Nasrani itu sebetulnya hampir sama. Makanya ada istilah perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Cara beragama kamu kan sudah ngerti ketika kamu dijelaskan apa yang ada di dalam Taurat dan apa yang ada di dalam Injil.
Falima tuhajuna fima laisa lakum. Mengapa kamu selalu mempertentangkan, selalu tukaran, selalu saling berdebat segala sesuatu yang laisa lakum, segala sesuatu yang tidak ada di kamu. Nah, di sini maksudnya tidak ada apa bihi ilmun. Kenapa kamu selalu mempertentangkan, selalu mempermasalahkan segala sesuatu yang tidak ada pengetahuan di kamu ini? Ya itu kan nyindir sebetulnya di ayat ini, itu nyindir terkait dengan durung-durung ngerti tentang Islam kok sudah. Padahal maca Qur'ane durung iso. Jadi ikuti sajalah penjelasan Kanjeng Nabi Muhammad kaya apa. Ikuti sajalah ajakan Kanjeng Nabi Muhammad itu secara muslimun, kan bishadu bi ana muslimun, dengan manut. Nah, dengan manut. Nah, jangan sampai ya. Nah, makanya ini sebetulnya cerita tentang perwatakan. Nah, apakah kita ini juga bukan niru-niru, ketularan berwatak seperti ini apa tidak? Jadi ada patokannya dalam beragama itu. Hidup secara individu seperti apa, hidup berkeluarga seperti apa, hidup bersosial seperti apa, cara memahami sumber agama seperti apa. Ini kan ada itunya semua, ada itunya ada. Kemudian Gusti Allah secara tidak sadar juga menjadikan satu dengan yang lain saling mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Supaya apa? Supaya saling melengkapi. Watawa saubil haqi watawa. Makanya menggunakan kata watawa, saling melengkapi, saling menyempurnakan, kan itu. Tidak untuk dewe-dewean. Nah, disinilah butuhnya kenapa ngaji itu betapa penting. Wah, Gusti Allah pun ternyata ada memberi kelebihan kepada satu dengan lebih di bidang pengetahuan. Mayuridillah khairan yufaqihu fiddin. Karena kalau kita ini dikehendaki oleh Gusti Allah jadi orang baik, yufaqihu fiddin, insya Allah di dalam cara beragamanya itu dengan pemahaman yang benar. Paham beragamanya diberi oleh Gusti Allah, cara memahaminya, gak ngawur-ngawuran. Nah, ini kalau kita beragama ngawur-ngawuran, berarti ketularan carane wong Yahudi atau wong Nasrani. Kenapa kamu selalu berbantah-bantahan dalam segala masalah yang pada diri kamu sendiri belum ada pengetahuan? Contohnya min sya'ni Ibrahima, dari kahananipun masalah Nabi Ibrahim. Wallahu uta Gusti Allah iku ya'lamu zat kang moho nginawarui sinten Gusti Allah sya'nahu ing perkaranipun Nabi Ibrahim. Ini kan sakjane kan Gusti Allah, makanya kalau Gusti Allah tuh ngerti maha sumerap tentang keberadaan Nabi Ibrahim, maka yang benar cerita tentang Nabi Ibrahim itu yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat itu merupakan wakil Gusti Allah yang benar. Nah, ada yang benernya, Bu. Jadi bukan karena apa? Karena wakil Gusti Allah sebelumnya ini dianggap sudah mendahu Nabi Isa sampun diangkat oleh Gusti Allah ke langit.
Nabi Musa sampun sedo. Sing ana iki Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu ojo dibantah, ojo dilawan, karena Nabi Muhammad merepresentasi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu merupakan representasi dari dari apa yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Dalam bahasa yang lebih kerennya, Gusti Allah tuh nyilih rogo Nabi Muhammad. Makanya kan ada ayat wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi bantah. Jadi artinya, nah ini dalam cara beragama itu ojo ngarang-ngarang ya. Kalau kita memang bukan ahlinya. Ida wusidal amru bi ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Kalau segala sesuatu itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Kan yang jur-juran, orang ngerti kok pura-pura sok ngerti. Ini yang bahaya, bahaya. Nah, maka dalam Islam ini untuk menjamin kualifikasi dan kompetensi bagi orang-orang yang menyampaikan masalah tuntunan agama perlu dijamin sanadnya ini, jalur transmisinya itu dari siapa ke siapanya itu. Makanya dalam teori hadis itu ada istilah sanad. Nah, jadi orang supaya sampai sekarang dirawat itu dari siapa, mulai dari Rasulullah terus turun, para sahabat turun terus ya. Makanya saya berharap orang-orang yang menceritakan, seperti saya ini kategorinya kan tukang cerita ini, menceritakan agama ada sandaran, gandolan dari mana awak mengerti kaya ngono iku asale. Gampang sekarang ini memang tulisan banyak, medsos, wah bercerita tentang apa saja. Tetapi kita perlu mempertanyakan ketika kita mengambil pengetahuan keagamaan dengan cuplikan-cuplikan dari cerita orang, termasuk dari buku, dari kitab tanpa ada pentasheh. Nah, itu ya menurut teori ilmu hadis itu belum sempurna. Karena apa? Karena ittisalus sanad itu penting. Dari siapa kamu dapat. Makanya dalam tradisi di pesantren, kenapa ada ijazah menjadi masalah? Nah, ketika ilmu keagamaan itu dicuplik topikal, di topik-topikan kadang-kadang non sewu nggih, ngapunten ini. Alhamdulillah matur nuwun. Makanya kenapa di masjid ini yang memberi pengajian wajib baca kitab. Nah, dalam rangka karena kitab itu jelas pengarangnya. Kemudian dia dapat dari siapa? Jadi dia hanya sendiri tahu ngaji gitu loh. Jadi supaya apa? Supaya kita ada jaminan ininya itu, supaya tidak disinggung oleh Gusti Allah. Falimatu hajuna fima laisa laka bi'il. Mengapa kamu tuh selalu berbantah-bantahan sementara kamu sendiri orang ngerti kan, udah ngerti. Sebab ada ancaman kan, kaburon maktan indallah antakulu ma taf'alu. Perbuatan yang dibenci oleh Gusti Allah itu antakulu, iso ngomong, sing ngomong dhewe ora iso ngelakoni, alias jarkoni, iso ngujar gak iso ngelakoni, dan itu jadi hukuman ya. Hukuman bagi dirinya, hukuman kadang kalau nggak menimpa dirinya yo keluarganya. Jadi hukumullah caranya wong Sunda. Jadi Gusti Allah ini, makanya inilah beratnya orang menyampaikan masalah agama, bercerita pinter. Dan yang seperti saya sampaikan kemarin ya, orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang gak ngerti sholat pun
bercerita tentang Al-Quran pinter banyak. Nah, karena semuanya bisa dipelajari, cuman pembelajarannya itu ada penghayatan atau ngapunten. Nah, kadang-kadang kita ini kan nggak sadar, kita bolak-balik asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita balik evaluasi, aku temenan ya wis bersaksi nang Gusti Allah, sing disakseni sapa saja ini. Kan bersaksi itu harus tahu antara objek dan subjek. Subjeknya aku, objeknya Gusti Allah. Bisa kena kesaksian. Jadi evaluasi. Nah, jadi pentingnya ngaji itu ya seperti. Padahal Gusti Allah itu maha ada, maha hidup, maha jumeneng, qayyum kan. Tapi ketika kita jumeneng, la tahudu sinatun wala naum, orang ngantuk, orang tidur, nah, aktif. Jadi Gusti Allah tuh aktif, nggak ada pasifnya, aktif, qayyum. Coba nanti kita kalau masuk ke surat Ar-Rahman ya, bagaimana aktifnya Gusti Allah, bagaimana Gusti Allah cara metakan satu persatu makhluk-makhluknya. Wa antum utawi sira kabeh iku la ta'lamun, ora padha ngerti. Ngoten. Nah, oleh karena itu Gusti Allah menjelaskan kepadanya. Jadi apa yang benar menurut keyakinan kita, cara beragama itu sekarang adalah cara beragama yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimana ketika masih ada orang-orang di luar Islam? Ya boleh tetap diberi hak hidup oleh Gusti Allah itu. Nah, disitulah butuh pengaturan oleh Gusti Allah juga. Cara kamu ketika kamu berhubungan dengan orang non muslim, karena pertamanya memang kita punya tugas untuk mengajak, menjelaskan. Ya mudah-mudahan aja bahwa menurut Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Gusti Allah, maka penjelasan tentang keagamaan itu sudah dinaseh, mansuh bahasanya. Ini sudah dihapus. Yang menghapus adalah Al-Quran. Makanya kita pun sebagai seorang muslim pun ngantos cara memahami Al-Qurannya juga keliru. Nah itu. Walaupun sudah berada di jalan di keyakinan yang benar, tetapi kalau cara memahaminya keliru, yang bisa jadi keliru. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasroniyya walakin kana hanifam muslima. Nah ini Gusti Allah akhirnya setelah tahu bagaimana, mengapa Nabi Ibrahim, karena syariat Islam ini juga banyak metamorfosis lah bahasa itunya, banyak yang dipraktekkan ketika Nabi Ibrahim. Jadi yang contohnya khitan, ya kan, ngertos khitan ya. Waktu itu Nabi Ibrahim usianya sudah berapa puluh tahun itu, sehingga khitannya konon pakai kampak katanya ya. Ya. Ada teman saya itu pertamanya dia mau masuk Islam itu usia 45 tahun, sehingga dia cari di Bogor, ketika dia masih tinggal di Bogor, cari rumah sakit yang mau menghitan dia. Kaget dia, loh kenapa Pak dihitan? Karena dia non muslim. Bapak kan sudah ya sekarang kan enak tinggalnya, ojo rame-rame, aku saya ke Islam. Ya apa hitanen, masih ada orangnya sampai sekarang. Alhamdulillah.
orang Manado. Memang dia dihidup dari keluarga non Muslim. Nah, cuman semenjak kecil dia sudah punya indigo, anak seperti anak indigo. Ketika dia di dalam rumah ibadahnya itu selalu terdengar adzan. Menurut dia, oh berarti keliru ini, bukan pakai lonceng. Nah, itu kan kemarin kan lonceng atau pakai. Akhirnya masuk Islam, alhamdulillah sampai sekarang. Itu kerjanya di Pertamina. Pamannya ini termasuk pimpinan dari salah satu organisasi keagamaan non Muslim di Indonesia. Punya anak satu, anaknya juga pintar, alhamdulillah. Jadi ada. Sudah tua Pak, minta sunat 45 tahun. Kalau kita sekarang nyunat anak kadang waktu kecil, bahkan sekarang tuh ada yang masih bayi, ya supaya katanya sekalian ngeramute dan kalian. Saya punya kiai itu di daerah Sidoarjo dulu itu nyunatno putra-putranya yang lanang itu waktu bayi, masih bayi, dan ada calak bayi, dan dulu kan calak. Sekarang kan pakai dokter, ya. Bahkan sekarang itu dulu orang hitam itu seminggu itu, wah, sekarang ini ternyata satu hari bisa langsung pakai celana. Zamannya Pak Yahya mungkin seminggu nggak bisa pakai celana itu. Ya, iya. Dan di Jawa Timur tuh orang hitam itu seperti manten, ya, undang-undang bahkan. Saya gak ngerti kalau di Jawa Timur itu kalau hitanan itu dilungguhno nang kursi. Nah, jadi Gusti Allah akhirnya menjelaskan makana itu ora ono sapa Ibrahimu, Kanjeng Nabi Ibrahim ora ono iku Yahudian wong Yahudi. Nabi Ibrahim itu tidak Yahudi. Jadi disinilah sebetulnya dalam penelitian keagamaan itu Yahudi dalam konteks Taurat dan ya Nasrani dalam konteks Injil, ya. Jadi Yahudi dan Nasrani dalam konteks Taurat dan Injil itu ternyata berbeda antara apa yang semestinya sesuai dengan tuntunan di kitab sucinya dengan apa yang dipraktekkan oleh mereka sebagai ya ini sebetulnya juga sindiran juga kepada kita. Ojo sampai orang Islam pun ngakunya sebagai orang Islam tapi prakteknya ora podo sing dikarepno Al-Qur'an. Makanya Rasul juga mengancam satap tariku ummati ala salasit wasab'ina firqatan. Jadi hati-hati juga kalau melihat hadis itu, atau nanti di dalam surat Al-Mu'minun wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Sakjane wong Islam pun kalau betul-betul tuntunannya podo mengacu kepada karpe Al-Quran, maka terjadilah namanya ummatan wahidah, umat yang satu. Tetapi ternyata fataqata'u amrohum bainahum zuburo. Tapi ternyata wong muslim pun terjerumus juga kepada praktek-praktek yang saling membenarkan kelompok dan golongannya. Kulu hizbim bima ladaihim parihun. Kalau sudah seperti itu maka yang terjadi itu kelompoknya rumongso paling benar, dan itu berbahaya. Nah, cara beragama seperti itu sakjane podo karo cara beragamane wong Yahudi dan Nasrani. Makanya nggak usah apalagi saling menghakimi. Wah, carane sholat ngono iku bid'ah, carane nggak boleh karena di hadapan Gusti Allah. Nah ini wala Nasronian, begitu juga Nabi Ibrahim itu bukan orang Nasrani.
Nah, di sini kan ada Nasrani dalam konteks orang yang sudah ngaku beragama tetapi tidak sejalan dengan kitab sucinya. Walakin kana hanifam muslima, walakin lan balik yen to ana sinten Nabi Ibrahim ana iku hanifan. Nah, di sini tiang sing beragama yang betul-betul manut, yang manut, taat. Nah, itu tidak dibantah, tidak membantah. Nah, hanifan itu bagaimana condong kalau arti harfiahnya. Tapi kan di sini maksudnya taat, manut. Mailan tegese condong anil adyani kuliha ila dinil qayyimi. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu tidak seperti apa yang digambarkan oleh orang Yahudi dan tidak yang digambarkan oleh orang Nasrani. Tapi ingat ini, orang Yahudi yang amaliyah keagamaannya sudah menyimpang dari apa yang ada di dalam Taurat dan apa yang ada di dalam Injil. Nah, ojo sampai kita pun seperti itu. Ojo sampai ngaku Islam tapi kelakuan adoh. Sok, makanya Al-Quran ini di samping pedoman juga sebagai ukuran, sebagai standar evaluasi. Nah, jadi pentingnya maos Quran tiap waktu, ngerti sing diwaos itu dalam rangka itu. Sajane aku wis temen ta, wis cocok karo karepe Quran, cara beragamaku itu. Nah, itu. Jadi terus dievaluasi, dimonitoring. Jadi Al-Quran itu punya tugas monitoring juga terhadap cara keagamaan kita. Nah, itu. Makanya kadang-kadang saya ini rodo confuse kalau mendengarkan ceramah, mendengarkan doktrin orang menyampaikan cerita tentang agama Islam. Kok ngono ya kaya apa aku sing keliru. Kadang-kadang saya juga confuse, bingung mendengarkan dan memperhatikan. Nah, makanya kalau bisa, makanya kita monggo step by step, sedikit demi sedikit kita evaluasi, kita monitoring. Kelakuan kita tuh monitoring oleh kita sendiri ya, dengan belajar kados ngeten iki kan bagian dari monitoring. Nah, dari perilaku keagamaan kita ini, apakah kita ini betul-betul hanifam muslimah, benar-benar sudah condong manut. Nah, kuliah semuanya. Jadi agama itu jangan dipilih-pilih mana yang cocok. Kalau akar peati, kita ikuti, nggak cocok ya itu. Nah, itu orang Nasrani dan orang Yahudi juga seperti itu, cocok bahkan sampai di reka-reka. Perekaan dalam beragama ini kan hadisnya itu man ahdasa fi amrina bahwa raddun. Siapa yang ngereka-reka dalam beragama yang tidak cocok dengan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa raddun, maka perbuatan itu tertolak. Dan kita bersyukur karena para ulama lebih dulu membantu kita untuk menyesuaikan yang pas kados nopo. Nah, maka penyesuaian yang pas kan. Jadi enak sebetulnya kita ini, karena dibantu juga oleh para ulama ya. Seperti kita memahami ini kalau tidak dibantu oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dengan Syekh Jalaluddin Al-Mahali, nah, ini kan cara ngeten ta. Muwahidan tegese kami niki hanifan bermakna musliman di sini muwahidan, orang beragamanya yang betul-betul tauhidnya itu benar. Wa makana minal musyrikin, wa makana lan ora ono sinten Nabi Ibrahim iku minal musyrikin, saking golonganipun tiang-tiang ingkang padha musyrik. Nah, mengapa? Mohon maafnya disinilah perdebatan ketika
cara beragama sebelum Islam kalau sejalan dengan kitab sucinya yang benar, ya tetap tauhid mereka itu. Tapi begitu mereka sudah tidak lagi melaksanakan tuntunan agama sesuai dengan kitab suci yang benar, maka dia sudah dikategorikan musyrik. Nah, yang kita khawatirkan juga kita juga begitu. Walaupun kita ini sudah benar ngaku Al-Quran, sebenarnya kita waos, tapi cara hidup kita ternyata masih melenceng dari tuntunan Al-Quran. Nah, yang kita khawatirkan ini karena Gusti Allah no reken, kan itu tidak direken. Jadi pentingnya ngaji itu gitu, monggo saling saling diskusi, musyawarohan itu penting. Nah, aku kayak ini kira-kira bener. Nah, mohon maaf, kenapa di sini mulai dari wudhu, ya seperti tadi itu harus perhatikan. Itu kan keserpunaan pribadinya sendiri harus betul-betul, umurul fardiyah itu harus tuntas. Ya. Berikutnya berumah tangga, itu jangan dianggap berumah tangga itu kebiasaan, tidak. Berumah tangga ini merupakan hibduddin wa nasl. Berumah tangga itu sebagai wujud menjaga cara beragama yang benar dan cara bisa melahirkan keturunan yang benar. Makanya perlu dielmoni, Bu. Aku ini sebagai suami sudah betul-betul sejalan dengan karpet Gusti Allah sebagai suami. Sebagai istri, apakah aku ini benar-benar sudah benar sebagai istri yang sejalan dengan karpet Gusti Allah. Bahkan sampai Rasulullah itu membuat ancaman, seandainya orang perempuan itu tidak perlu nyembah Gusti Allah, maka suaminya lah yang disembah. Makanya kalau suami masih benar, tapi yang benar, itu nih, minta apa saja ya harus dilayani. Ya. Maka Rasulullah itu sampai memberi contoh, sampai numpak unta pun. Ya. Kalau suamimu itu minta, ya dilayani dalam unta. Nah, dulu unta, sekarang pakai mobil. Kalau kamu mau berangkat kerja, tahu-tahu di jalan melihat wanita yang bahenol, kemudian kamu membayangkan, maka kamu wajib kembali lagi ke rumah. Ditanya, kenapa kamu terlambat? Kulo wau niku Pak, kata, mohon maaf atasan, saya terlambat karena tadi di jalan. Itu nggak boleh terus, sebab kalau terus bisa ya sama seperti kalau kita mau sholat, lapar, sudah siap makan, kan nggak boleh sholat makan dulu. Bahkan di dalam kitab fikih itu seorang imam khotib ketika mau berangkat Jumat, tahu-tahu istrinya nyenggol, Mas, ojo nang masjid dhisik, nang kamar dhisik. Jadi walaupun dia calon akan jadi imam, jadi khotib, nuruti karepe istri dulu. Gak boleh langsung ke masjid. Itu aturan dalam Islam kados ngoten diatur. Nah, itu. Ngoten serius kan dalam hadis-hadis dijelaskan. Kenapa? Karena ada konsentrasi khusus yang butuh perhatian khusus. Mau Pak? Nah, itu kita teruskan itu. Jadi orang Yahudi itu yang paling menjengkelkan itu memang dia itu pinter, yaitu akhirnya merasa hebat, bagaimana ngeremehno. Nah, kalau kita hidup ngeremehno, jangan berarti ketularan penyakitnya wong Yahudi. Makanya kan dalam surat Ali Imran itu ma khalaqta hada batila, tidak ada satu jenis apapun ciptaan Gusti Allah itu diciptakan dengan sia-sia. Monggo Pak, kalau ada, monggo Ibu, nyantai Bu sekarang. Nah, ada? Monggo Bu, anak Ibu dulu lah. Ya monggo Bu, ini monggo. Waalaikumsalam, nggih Bu. Yeah. Gak apa-apa Bu, yang penting kan nempel. Karena ya. Nah, makanya orang perempuan itu cara ngangkat tangannya itu gak boleh buka kelek Bu.
khawatir kelek niki belum diberi Rexona kan. Monggo Bu, napa Bu? Nggih. Ya. Tapi kalau misalnya istri ngajak suami itu Pak, itu dosanya. Maksudnya kan kalau istri diajak suami durhaka atau dilarang lah. Tapi kalau kebalikannya itu Ya sama saja Bu, karena ada kewajiban suami kepada istri. Makanya mohon maaf, mengapa para ulama dulu nikah itu lebih cenderung mengartikan nikah itu dengan jima. Karena memang substansi nikah itu yang paling prioritas itu kan ahalan nikah haromasi sifah, supaya tidak terjerumus kepada melakukan hubungan biologis di luar nikah yang sah. Makanya tadi contoh para ulama memberi contoh seperti itu, istri pun harus dipenuhi ketika dia mempunyai hajat. Sebab sholat iling makan, apa sholat iling makan atau makan iling sholat yang bagus? Sholat iling makan ya gak jadi sholat, mau makan Gusti Allahnya berarti makan. Nah, itu Bu, sama Bu, laki-laki pun harus tahu, makanya mohon maaf. Nah, ada istilah inah dan unat. Inah itu laki-laki yang manuknya ini sudah tidak berfungsi. Inah. Ada lagi unat. Kalau unat itu memang imputin. Nah, kalau tidak bisa disembuhkan sampai 6 bulan menurut kitab fikih, maka seorang istri berhak gugat cerai, minta ditolak kepada suaminya. Kalau memang kebutuhan untuk melakukan hubungan biologisnya masih intens yaitu. Jadi makanya ngapunten. Nah, jadi makanya kadang-kadang resep-resep supaya menambah daya itu sama zaman Rasul itu sudah diajarkan juga. Rasul itu kenapa yang laki-laki itu suruh makan ayam sayapnya, karena konon di sayapnya ini juga untuk bisa menambah vitalitas, makan semangka, jadi dibenarkan. Ngoten Bu nggih. Nah, ibu-ibu juga begitu ya, ketika bapaknya berhajat. Nah, memang bagaimana sekarang ada KDRT, ada kekerasan, ada undang-undang perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Istri berhak menolak kalau kondisinya betul-betul lemah. Tetapi harus pintar juga, dalam kitab fikih itu harus pintar juga cara memperlakukan suami supaya suami tidak berbuat zina. Makanya sekalipun waktu haid, nah kan ada ininya juga, diberi resep alternatifnya seperti apa. Bukan alternatifnya suruh mencarikan istri baru, tidak. Istri yang lama ini harus pinter-pinter membuat mainan-mainan alternatif. Ya, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukif mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi Muhammad salatan tunjina biha min wal afat wa tan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin. Ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al
Inama amruhu ida aroda syai'an ayyakul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan selurang pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya